warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzati wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nafada li hukmihi wa la jawal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu Allahu bi asrafil hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Shadaqallahul 'azim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian peringatan Isra wal Mi'raj yang saya hormati, kepada bapak pimpinan yang saya hormati, kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga berkesempatan bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini untuk mengikuti kajian. Semoga dari jerih payah kita untuk ringannya melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memudahkan nantinya memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dan meninggalkan dua warisan yang sangat berharga, yang berupa Al-Quranul Karim dan Sunnahnya. Semoga kita tetap bisa berpegang teguh atasnya, maka dijamin lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, kesempatan yang mulia ini, di situ ada tertulis kajian, kajian spesial. Iya, kajian spesial. Ketika Pak Tony mengirim WA saya seperti menu saja. Ada spesialnya. Spesial pakai telur. Ini semua yang kita lakukan, saya yakin Bapak Ibu ini termasuk kategori orang-orang yang dianggap oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang gharib, sebagai orang yang asing, sebagai orang yang ganjil. Artinya orang-orang yang senantiasa memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat, sunnahnya rusak. Maka insya Allah duduk-duduk kita di sini Bapak Ibu termasuk memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada al-Islamu qariba.
Pada mulanya Islam ini memang dianggap sebagai barang yang gharib, sebagai barang yang asing, sebagai barang yang ganjil. Mengapa dikatakan demikian? Ketika Islam ini turun, Rasulullah mengajak umat manusia, orang-orang Quraisy khususnya, diajak untuk cuma mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tauhid, artinya sesembahan selain Allah. Ada korelasi, ada hubungannya nanti ketika Rasulullah menyampaikan dakwanya di kota Mekah mengalami kesulitan, nanti ada hiburan yang namanya Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperjalankan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap gharib, kan begitu. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Di zaman sekarang ini ketika mereka, para perusak-perusak syariat itu, di samping banyak orang melakukan suatu kemaksiatan, kerusakan, kita melakukan suatu kebaikan. Fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'd, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, sunnahnya rusak. Hadirin jamaah rahimahumullah, kalau kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj, ini adalah merupakan suatu kejadian yang sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat luar biasa. Kejadian ini tidak mungkin dilakukan orang-orang di zaman sekarang kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kita jauh nantinya membahas tentang perjalanan itu, ada suatu kejadian-kejadian sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan suatu hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum Isra itu ada suatu kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah sehingga Rasulullah mengalami suatu kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama tadi, Rasulullah mengalami kesulitan untuk mendakwakan Islam di kota Mekah. Ketika menyampaikan kebaikan, seseorang disuruh untuk bersyahadat saja, Bapak, Ibu, resikonya luar biasa yang dialami Rasulullah dan para sahabat yang beriman ketika itu. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mengandung suatu resiko yang sangat besar kalau kita konsekuen terhadap syahadat. Karena apa? Inilah setiap misi yang dibawa oleh Rasul di muka bumi ini, mengajak seluruh manusia, umat manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua utusan Allah, diturunkan Allah di muka bumi ini untuk mengajak manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Syahadat tadi, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika manusia seseorang konsekuen terhadap syahadatnya ini, Pak, ada solusi.
banyak yang ngerti. Dan dakwah yang paling berat ini adalah dakwah masalah tauhid, mengajak manusia bersyahadat dan konsekuen terhadap syahadatnya. Maka dengan kajian ini hilangkan semua apa yang namanya tauhid itu, Pak. Hanya satu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang itu seseorang, mohon maaf, kadang-kadang kita melakukan suatu kesyirikan, kan begitu, kan hubungannya seperti itu. Kadang-kadang akal ini kalah, Pak. Kadang-kadang akal ini kalah dengan kesyirikan. Coba. Nggak ada, kalau di sini nggak ada, kalau di desa-desa sana masih ada, di tempat-tempat saya. Ya. Saya ini di Benjeng, Pak. Saya tempat saya di Benjeng, rumah saya di Benjeng. Benjeng, ya. Bukan nggak termasuk juga yang enggak, ya nggak termasuk kota yang enggak, ya setengah-setengah. Sudah merupakan suatu kebiasaan kadang-kadang, Pak, ketika mereka itu punya hajat, mohon maaf, mudah-mudahan nggak ada ya di sini. Ya. Ketika mereka itu punya hajat, karena mereka masih punya keyakinan, engkau oleh aku gak ngirim takir nang punden, mohon maaf, engkau oleh aku gak kirim takir nang wit-witan sing gede sing dianggap ono nyomine, ini nanti bisa berbahaya. Keyakinan-keyakinan seperti itu masih banyak sekali. Kadang-kadang piyambake rela ngirim, nuwun sewu, bucet sing dhuwur bandeng sing gede, masih piyambake sedina gak mangan gak apa-apa, sing penting iso kirim. Artinya apa? Akal kalah dengan kesyirikan. Di sini yang terjadi, Rasulullah, para sahabat disakiti pada waktu itu ketika menyampaikan, mengajak orang untuk murni syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, dengan konsekuensinya. Di Mekah sudah sulit, Rasulullah punya harapan untuk menyampaikan ke kota Taif, sekarang Madinah, dengan harapan bisa diterima di situ. Tapi kenyataannya gimana? Dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tamat dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, memohon, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ, Pak, Jibril datang menawari, gimana Muhammad? Kira-kira lah gunung Uhud itu tak angkat, tak blekna nang Taif. Ya apa kira-kira? Jangan, wahai Jibril. Karena apa? Mereka termasuk kaum yang belum mengetahui. Allahumma ahdi qaum fa innahum la ya'lamun. Didoakan, Pak. Didoakan. Disakiti, dilempari dengan batu, dengan kotoran. Tidak mendoakan dengan sesuatu yang jelek. Karena apa? Orientasinya ke depan Rasulullah. Suatu saat di depan nantinya Islam masih diterima. Oleh karena itu yang namanya dakwah itu harus sabar. Ya, ketika kita menyampaikan sekarang, Pak, ya, misalnya mengajak teman kita untuk sholat, kadang-kadang mereka tidak langsung mengerjakan, karena hidayah itu urusan Allah, wasilahnya tergantung siapa yang menyampaikan. Hidayahnya tetap Allah yang memberikan hidayah. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Taif itu, karena mereka masih belum mengetahui tentang kebenaran. Yang kedua, kejadian sebelum Isra dan Mi'raj itu, orang yang sementara melindungi Rasulullah, yaitu pamannya Abu Thalib, meninggal dunia. Orang-orang segan
dengan adanya Abu Thalib ini. Orang-orang yang melindungi Rasulullah meninggal dunia. Siapa yang berani mengganggu Muhammad, lek cara mriki niku langkai dhisik mayit. Sekian tidak ada yang berani membantu perjuangan Rasulullah SAW, meskipun di akhir hayatnya yang namanya Abu Thalib tidak mampu untuk bersahabat. Tidak mampu untuk bersahabat. Tidak lama kemudian istri yang dicintainya juga demikian pulang ke rahmatullah, yang mengorbankan harta bendanya dan raganya untuk perjuangan Islam. Juga hilang dunia. Suatu kesedihan yang teramat dalam. Makanya Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan hiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca surat tadi, Subhana li asra bi abdillahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ditambah lagi, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memperjalankan dan setibanya turun lagi di pagi harinya, berita ini disampaikan kepada umat Rasulullah pada waktu itu. Orang yang imannya masih tipis, Pak, tidak percaya. Tidak percaya. Ini persoalan baru juga. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan berita ini tentang Isra dan Mi'raj ini, umatnya yang imannya tipis banyak yang murtad. Mereka membuat suatu reaksi yang sangat keras. Pagi harinya didatangi yang namanya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bercerita, temanmu tadi malam diperjalankan Tuhannya. Waktunya berapa, Pak? Cuma 4 jam. Sehingga Pak, kalau kita mengimani ya, Isra dan Mi'raj ini dengan hati, maka percaya. Tapi kalau dengan otak kita tidak percaya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, umat yang memang imannya masih lemah. Disampaikan berita, hei Abu Bakar, koncomu jari di perjalanan, istilahnya kali bahasa sini. Tadi malam di perjalanan Tuhannya. Waktunya petang jam. Temanmu sudah gila. Coba Pak. Koncomu wis gendut. Temanmu sudah gila, Muhammad sudah gila. Apa kata Abu Bakar? Siapa sih ngomong? Muhammad. Jika yang berbicara ini Muhammad, saya percaya. Coba. Makanya Abu Bakar mendapat julukan Asyidi, artinya membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ya. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kalau kita, ya, cara pandang kita kalau menurut akal, memang nggak masuk akal. Tapi fa'allu lima yurid, ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat. Kata surah Rahim, kun fayakun. Sami kali ngeten, Pak. Seumpami wonten semut, kamu apa mawon? Aku mah bengi nang Surabaya sih, tapi aku saiki nang Jakarta iso iki. Bengi ini nang Surabaya. Gak ngerti semut itu numpak nopo. Dari kancane semut arep mbeda terus. Gak ngerti semut itu numpak sepur. Katut sepur toko Pasar Turi ke Jakarta.
Jika dihitung, Pak, kalau menurut akal kan gak masuk akal. Tapi Allah yang berkehendak, fa'alul lima yuri. Agawe sapa Allah lima maring yuridun, gawe Gusti Allah sakersane wis. Kalau Allah sudah kun fayakun, terjadi. Enggak ada yang sulit. Padahal perjalanan itu kalau kita membaca dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Pak, iku lek naik kuda itu 40 hari 40 malam baru sampai. 40 hari 40 malam baru sampai. Tak sampai nalar, gak masuk akal. Tapi ini kekuasaan Allah. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Mustawa di atas langit. Jarak antara satu langit dengan yang satu kan gitu, Pak. 3000 tahun perjalanan cahaya. Bisa sampai itu mawon. Lah ping 7 2000. Iku budal tok, lek bali 42. Coba. Wa in yamsaska Allah bi dharrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jika Allah berkehendak jelek kepada kita, mohon maaf, siapa yang bisa menolak? Ketika Allah menurunkan hujan dibarengi dengan angin puting beliung, jenengan protes tenan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir bandang, kita protes kemana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya gempa bumi, kita protes kemana? Kekuasaan Allah. Dan jika Allah berkehendak baik kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Isra dan Mi'raj ini harus benar-benar kita pandang dengan iman, jangan dipandang dengan akal. Tapi ya masuk akal. Memang kecepatan cahaya memang seperti itu. Ya, kecepatan cahaya seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah